Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam Bapak dan Ibu, kita bertemu lagi ya. Untuk kali ini seperti biasa kita akan mulai untuk penjabatan bisnis review yang terdiri dari company profile, produk, dan MP. Oke. Nah di sini saya mau jelaskan dulu ya Bapak Ibu ya. Kenapa sih Bapak Ibu itu harus menjalankan bisnis JKS? Mungkin kan ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus menjalankan bisnis JKS? Kenapa sih bisnis JKS itu bagus? Karena bisnis JKS itu adalah bisnis yang tersistem. Maksudnya kenapa tersistem? Tersistem itu di sini maksudnya adalah kegiatan individunya yang terorganisasi untuk menghasilkan seperti misalkan menjual barang, barangnya itu nyata. Terus kita juga mendapatkan keuntungan. Terus produknya itu juga kualitasnya sangat bagus. Apalagi bisnis JKS ini merupakan bisnis yang bisa membantu kita untuk solusi lunas utang, terus bisa juga merubah kehidupan kita. Terus bisa juga dengan bisnis ini kebahagiaan keluarga kita bisa tercapai gitu. Jadi JKS ini singkatan dari juara kasih sayang ya Bapak Ibu. JKS adalah perusahaan direct selling dengan perizinan penjualan langsung di Indonesia. Jadi legalitasnya sangat lengkap ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah perlu ragu perusahaan ini abal-abal dan lain sebagainya. Karena di JKS ini legalitasnya lengkap dulu baru perusahaan ini dijalankan. Dan kantornya pun ada nyata. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu kantornya itu di Gunung Putri ya, di sebelahnya rumah Bapak owner kita Pak Erwin. Itu sistem yang digunakan ini adalah sistem binary system. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah ikut jaringan tentunya kan tahu sistem itu ada dua, yang satu binary, yang satu matahari. Dan kita JKS ini menggunakan sistem binary. Terus banyak juga suara binary nanti juga nggak sampai berapa tahun hancur perusahaan. Insya Allah perusahaan kita enggak. Kenapa saya yakin? Karena produk yang dihasilkan itu luar biasa ya bagusnya, dan insya Allah kedepannya akan diciptakan juga produk-produk lain yang lebih bagus dari sekarang ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah takut lah kalau misalkan ini akan hancur cepat karena sistem binary. Sekarang sudah tahun 2022, waktu terus berjalan, tidak menunggu apapun, begitu pula kehidupan. Hindari penyesalan dan gunakan waktu sebaik mungkin. Apa ya maksud kalimat ini? Setiap orang itu kan pasti punya impian dan target. Apa sih impian dan target yang ada pada Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah sempat nggak berpikir, ini tahun udah 2022. Waktu itu kan jalannya cepet banget. Kemarin 2021. Sekarang 2022 aja udah hampir pertengahan tahun. Cepet banget, kayaknya baru kemarin kita merayakan pergantian tahun, sekarang udah 2022. Sempat nggak terbayang sama Bapak Ibu? Ini sudah semakin berjalan, apa yang kita persiapkan untuk masa depan gitu. Terus berapa biaya yang misalnya kita ingin mewujudkan keinginan kita di masa depan atau di hari-hari depan. Terus kendaraan apa yang bisa mewujudkan impian serta target Bapak dan Ibu. Kenapa sih Bapak Ibu harus mewujudkan impian tersebut? Ini adalah mungkin di gambar ini ya. Ini salah satu impian dari Bapak dan Ibu. Di sini ada kendaraan, ada rumah, ada Mekah gitu ya. Kenapa ini saya bilang impian? Jadi saya selalu tekankan ya, khusus kepada mitra-mitra saya. Kalau mau sukses, coba pikirkan apa impian dari Bapak Ibu tersebut. Misalkan Bapak dan Ibu itu tidur malam. Kan sebelum tidur pasti kita biasanya suka merenung gitu ya. Nah ini kan aja kita simpan di otak kita. Apa yang Bapak Ibu inginkan gitu. Misalnya gini, aduh saya keinginan saya harus nih punya kendaraan tahun segini, bulan segini, tanggal segini. Atau saya ingin punya rumah tahun segini, bulan segini, tanggal segini. Atau saya mau berangkat haji atau membawa orang tua saya umroh dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu canangkan di kepala Bapak Ibu. Oh, saya punya impian. Tanggal segini, bulan segini, tahun segini, impian itu harus terlaksana. Gitu. Dan bagaimana caranya? Dan impian itu tentunya bermacam-macam ya. Ada impian yang keinginan kita, ada juga impian yang untuk mensejahterakan orang lain. Yang penting apapun itu bentuk impiannya Bapak Ibu sekarang dicatat. Jadi istilah kata mulai sekarang Bapak Ibu itu berpikir untuk menyimpan impian apa yang akan Bapak Ibu jalankan menjadi target untuk kedepannya. Nah, di sini terus paradigma umum. Jadi saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu. JKS ini kan sangat luar biasa ya. Tentu Bapak Ibu yang sudah bergabung itu udah tahu dan yakin kalau JKS ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena di JKS ini biaya pendaftaran tuh nggak ada. Coba bayangkan kalau dibandingkan dengan network lain, itu pasti ada biaya pendaftaran. Terus modalnya ini juga terjangkau. Terjangkaunya kenapa? Karena di sini modalnya itu berjenjang dari rendah, sedang sampai tingkat tinggi. Jadi semua kalangan insya Allah bisa ikut di sini gitu. Jadi kalau ada yang ingin sukses, disinilah tempatnya. Karena apalagi di sini ya bisnisnya itu saya bilang mudah
Di samping MP dan produknya juga luar biasa, sangat gampang. Nah, di sini kan kita akan bahas tentang pola kehidupan. Apa sih pola kehidupan itu? Pola kehidupan itu adalah terdiri dari dua, yaitu paradigma umum dan paradigma sukses. Nah, di sini kita bahas tentang paradigma umum. Paradigma umum itu seperti istilah kata umum yang kita lakukan sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu lakukan sehari-hari, misalnya Bapak Ibu bekerja di suatu instansi, istilah kata yang monoton. Jam segini berangkat ke kantor, terus pulang dan lain sebagainya. Jadi kerja, dapat penghasilan, terus kebutuhan, terus untuk rencana masa depan. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, Bapak Ibu misalkan bekerja, jadi istilah kata paradigma umum itu bekerja yang sudah tersistem ya, seperti misalnya kerja kantor, dokter, dan lain-lain. Nah, sekarang saya mau tanya, misalnya di antara sini ada Bapak Ibu yang bekerja. Apakah penghasilan Bapak Ibu cukup? Apakah kebutuhan hidup Bapak Ibu itu juga tercukupi? Terus bagaimana rencana masa depan Bapak dan Ibu? Gitu. Karena ya kalau kita bekerja biasanya kita kan gajinya itu sudah diplot ini segini gitu ya. Kecuali kita pengusaha beda ya. Jadi apakah kita sempat berpikir dengan gaji yang kita terima itu kita penghasilan kita cukup, kebutuhan kita terjamin dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk paradigma sukses. Paradigma sukses itu ketika kita sedang tidak bekerja dan lain sebagainya ya. Apakah kita sempat berpikir apakah kita bisa ada penghasilan dan lain sebagainya. Nah, jadi paradigma sukses ini adalah di mana paradigma yang kita sedang lakukan di sini, yaitu di bisnis DKS atau business owner ya, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang itu? Karena di sini yang bekerja itu adalah kita membangun aset. Jadi bisnisnya itu kita bekerja untuk membangun aset. Terus dapat penghasilan. Oke, kita lanjut. Jadi di sini paradigma sukses ini kita kerja tetap dapat penghasilan. Nah, penghasilannya itu di awal kita istilah kata bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Jadi seperti yang seorang pengusaha atau yang kita jalankan JKS ini. Jadi di awal kita tentunya bersusah-susah dulu, kita prospek atau kita jualan dan lain sebagainya. Nanti di kemudian hari kita akan menikmati hasilnya. Jadi impian kita insya Allah dengan paradigma sukses ini akan terpenuhi. Di paradigma sukses ini meskipun Anda tidak bekerja, jika aset yang Anda bangun sudah produktif, penghasilan Anda akan tetap dapat meskipun Anda tidak bekerja. Jadi yaitu bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Terus kebutuhan kita juga akan tercukupi. Apalagi di JKS ini ya bonusnya itu kita dapat harian. Terus masa depan kita juga bisa direncanakan dengan jelas. Jadi kita ada prospek ke depan, apa masa depan yang akan kita jalankan. Nah ini menabung. Sempat nggak terpikir oleh Bapak Ibu, apa bisa ya kita menabung gitu. Nah seperti di paradigma umum, kalau kita bekerja yang istilah kata bukan JKS lah, istilah kata kita bekerja tetap. Terus kita menginginkan sesuatu. Taruhlah misalnya kita gaji kita ada 6 juta, terus kita ingin beli kendaraan, ingin beli rumah dan lain sebagainya. Tercatat di otak kita, enggak saya harus punya kendaraan, saya harus menabung. Nah kita sisihkanlah tuh tabungan kita misalnya semuanya. Karena setelah kita hitung-hitung, wah ternyata mobil yang kita inginkan harganya sekian ratus. Berapa lama ya saya bisa menabung sehingga saya bisa mendapatkan itu? Misalkan 6 juta, setiap tahun baru 72 juta. 2 tahun 144 juta. 36 tahun 36 bulan atau 3 tahun baru 216 juta. Apakah itu bisa terpenuhi? Dan apakah Bapak dan Ibu itu berpikir kita menabung? Apakah kita bisa melangsungkan kehidupan kita? Apakah kebutuhan kita bisa kita atasi? Apakah transportasi anak, terus dapur bisa kita atasi? Apakah setelah itu kita juga bisa menabung, mensisihkan, maksud saya mensisihkan di luar dari impian kita tersebut? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan berpikir kerja bisa, karena mayoritas ya seorang bekerja tetap, bukan pengusaha. Dia itu maaf seperti kendaraan, rumah itu rata-rata kredit. Yang saya tahu itu kredit. Jadi dengan di bisnis JKS ini kita memberikan solusi. Apapun impian kita jangan sampai kredit gitu. Saya juga udah keluar ya dari kredit istilah kata. Jadi ya mudah-mudahan aja ke depannya di bisnis ini kita bisa sukses gitu. Nanti bagaimana kita cara prospek orang saya akan kasih tahu triknya. Oke, next Mas Gilang. Nah ini adalah gambar gedung PT Juara Kasih Sayang ya. PT Juara Kasih Sayang ini berletak di Puri Indah Estate, Jalan Flamboyan nomor 14. Jadi ini letaknya di sebelah rumah Bapak Owner kita, Pak Erwin Setialaksana. Nah, Bapak Owner ini karena saking bertanggung jawabnya, jadi dia pengen pantau 24 jam ya Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan aja ke depannya JKS ini semakin jaya, semakin berkembang, dan kita semua bisa mewujudkan impian kita. Nah, inilah profil dari manajemen dari JKS. Di sini ada Pak Erwin Setialaksana selaku Direktur Utama.
Ada juga Mas Gilang Ramadan yang membantu saya dalam membuka slide ya. Anak muda yang sangat luar biasa, masih muda sudah jadi direktur operasional. Terus ada juga Pak Yayan Heriandi selaku direktur marketing. Ini juga seorang bapak yang luar biasa juga. Dan ketiga figur tersebut sangat saya panutin ya. Karena apa? Tidak ada jarak di antara kita semua selaku member dan manajemen. Itu yang saya suka di JKS ini. Sungguh luar biasa gitu. Nggak ada jarak, saya di mana bisnis manapun pasti ada jarak. Nggak bisa sembarangan kita ngomong ke direktur operasional, direktur marketing, apalagi dengan owner. Wah, nggak ada itu. Cuman di sini di JKS yang kita bebas mengeluarkan inspirasi kita bebas ngobrol apapun itu. Jadi Bapak Ibu itu sangat beruntung sekali ya di sini. Di sini walaupun kita bersenang sampai Merauke, tapi insya Allah kita semua seperti saudara gitu Bapak Ibu. Nah ini adalah visi dan misi dari PT Juara Kasih Sayang. Apa visinya? Visinya adalah menjadi sarana bisnis dengan menawarkan peluang usaha bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi ekonomi Indonesia. Maksudnya di sini adalah JKS ini menawarkan peluang usaha. Coba bayangkan Bapak Ibu. Tidak ada di network lain yang memikirkan bagaimana menciptakan suatu peluang usaha yang untuk membantu Bapak dan Ibu semua. Apalagi di saat yang sulit seperti gini ya, pandemi seperti ini. Walaupun pandemi sudah berakhir, cuman banyak sekali di luar sana yang tidak bekerja, di PHK, dan lain sebagainya. Jadi JKS itu menciptakan peluang usaha. Dengan apa? Pendaftaran gratis, modal kecil, hasil miliaran. Itu bagaimana? Nanti di MP saya jelaskan gitu. Nah ini adalah misi. Misinya adalah menciptakan produk berkualitas. Maksud dari produk berkualitas di sini, JKS ini sangat luar biasa. Bukan produk yang sangat bagus, sampai saking bagusnya itu viral, mencuat di mana-mana, bukan hanya Indonesia. Sampai ke luar negeri pun produk ini sudah ada. Karena seperti mitra saya sih baru di Malaysia ya, Malaysia, Kuala Lumpur, Johor Bahru. Cuman saya sering ngikutin grup dan lain sebagainya, sama mitra-mitra yang suka belanja di saya, karena kebetulan saya stokis Jakarta Timur. Itu udah banyak di mana-mana, ada yang di Eropa, ada yang di Belanda, terus ada juga kemarin saya dapat kabar di Filipina, jadi di Arab juga ada, jadi sungguh luar biasa gitu loh. Produk Indonesia sampai ke luar negeri, jadi di sini kita patut bangga sebagai orang Indonesia, bangga produknya bisa sampai ke mancanegara. Ini baru mulai Bapak Ibu, istilah kata gini, JKS ini belum lama, umurnya belum ada setahun, cuman sudah bisa menghasilkan produk yang menggelegar dunia gitu menurut saya. Nah, kita menciptakan solusi bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Solusinya itu bagaimana? Kita menciptakan solusi dengan ikut di bisnis ini, kita bisa membantu solusi bebas hutang, solusi untuk memenuhi kebutuhan Bapak dan Ibu, dan lain sebagainya. Terus membuka peluang bisnis bagi masyarakat. Jadi di sini benar-benar membuka peluang bisnis. Bisnis itu dengan apa? Dengan menjalankan JKS ini, insya Allah Bapak dan Ibu mungkin bisa. Jadi moto dari JKS ini adalah bisnis gratis, bonus miliaran. Oke, next. Nah, ini adalah legalitas dari JKS 88 atau PT Juara Kasih Sayang. Legalitasnya jangan diragukan lagi Bapak Ibu. Di sini lengkap, ada Kemenkumham, ada NIB, SIUP, NPWP, SIUPL, BPOM-nya juga sudah ada. Dan halalnya juga tinggal ya, semuanya udah ada, tinggal coklat, mudah-mudahan minggu ini sudah keluar gitu. Jadi Bapak Ibu jangan ragu. Dan saya perlu tekankan di Bapak Ibu nih yang belum jadi member, yang hanya pingin tahu dulu nih JKS kayak apa. Ini saya sarankan begini. Jangan Bapak Ibu terkecoh dengan misalnya ada yang menawarkan di luar sana, ini loh rewardnya bagus segala macam, murah dan lain sebagainya. Hati-hati, yang perlu dilihat adalah legalitasnya. Karena di luar sana itu banyak sekali. Begitu kita masuk, itu banyak ya istilah kata teman saya itu yang kena masuk menjalankan usahanya, udah dapat reward tiba-tiba ditutup perusahaannya. Jadi Bapak Ibu tuh hati-hati, yang perlu dilihat kalau mau masuk suatu network itu adalah pertama legalitas. Saya waktu pertama kali ditawarkan, yang saya lihat pertama adalah legalitasnya. Terus kedua saya lihat produknya, begitu saya lihat, wah produknya ini merakyat banget. Istilah kata mudah lah, kopi siapa sih yang nggak suka? Mayoritas semua orang suka kopi. Dari kalangan bawah, menengah sampai ke atas gitu. Itu. Terus yang kedua, saya disodorkan marketing plan-nya, begitu saya baca, wih marketing plan-nya mudah sekali. Saya nggak pernah lihat marketing plan semudah ini, bukan apa-apa ya Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Saya pernah dulu di network lain walaupun tidak lama ya. Cuman begitu saya lihat ini marketingnya luar biasa, makanya nggak kaget misalkan banyak peraih reward. Apalagi ini kopi, tentunya para laki-laki sangat mudah sekali memasarkannya. Jadi saya tekankan di sini, saya yang wanita aja bisa, apalagi laki-laki. Seharusnya laki-laki itu lebih kencang larinya. Laki-laki itu bisa
menjual itu di mana saja dan dalam bentuk apapun itu gampang gitu. Nah, ini kita lihat ini adalah sertifikat keanggotaan, ini bukti kalau PT Juara Kasih Sayang itu semuanya sudah lengkap. Nah, ini juga terlihat, mungkin Bapak Ibu bisa lihat, kita baru 4 produk dan 4-4-nya itu sudah lengkap legalitasnya, jadi nggak perlu diragukan lagi. Apabila Bapak Ibu beranggapan, misalnya terjadi detox, wah nanti kenapa-napa nih, nanti bisa mati nggak? Tidak Bapak Ibu, tidak akan mungkin kenapa-napa. Karena apa? Kalau legalitas sudah keluar, berarti itu sudah uji klinis. Tidak mungkin legalitas keluar tidak uji klinis, jadi jangan takut. Yang penting Bapak Ibu, kalau konsumsi itu sesuai dengan yang diarahkan oleh sponsor atau upline Bapak Ibu, gitu. Dan dengan benar, Insya Allah tidak akan apa-apa, karena di sini kan produknya sangat bagus ya. Nanti kita jabarkan produknya. Nah, ini adalah produk dari JKS. Untuk saat ini produk masih baru 4 ya Bapak Ibu, cuman saat ini baru ada Kopi Sayang. Kalau kemarin sih bulan lalu di awal ya, di awal berdirinya ini adanya Flazin Koko, cuman Flazin Kokonya sekarang sudah tidak ada karena waktu dulu itu kan berbentuknya bubuk ya Bapak Ibu. Sekarang sedang dikemas dalam bentuk kemasan. Ini sedang proses produksi, mudah-mudahan segera terbit ya Bapak Ibu karena ini sangat luar biasa ini si coklat ini. Saya pun sempat merasakan, jujur, saya kurang suka kopi dan saya tidak pernah minum kopi, baru kemarin nih saya minum. Saya minumnya itu Flazin Koko dan bagus banget. Jadi begitu udah ditarik mau ganti kemasan, aduh kapan ini keluarnya? Karena bagus banget gitu. Terus di sini juga ada jus kangen, nanti saya jabarkan apa itu jus kangen dan habi. Habi ini adalah susu kambing plus korma. Terus di sini saya mau jelaskan ya, kopi sayang itu apa sih? Kopi sayang di sini adalah kopi yang fungsinya untuk memperlancar peredaran darah. Jadi misalkan Bapak Ibu tuh taunya ini kopi, ini bukan kopi kejantanan, tapi ini adalah kopi untuk memperlancar peredaran darah. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang merasakan, wah enggak ini jantan kok, saya begini, begitu gitu kan. Itu adalah bonus Bapak Ibu. Karena apa? Kalau peredaran darah kita lancar, otomatis ya semuanya jadi lancar gitu. Karena terus udah gitu Kopi Sayang ini sekarang udah kemasannya berubah ya Bapak Ibu. Ini udah mulai bulan kemarin berubah, sekarang mewah, jadi oke lah untuk dipasarkan gitu deh. Terus udah gitu, Kopi Sayang ini diraciknya dari bahan alami, herbal murni. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut. Sehingga mampu menjadikan Kopi Sayang ini unggul daripada kopi-kopi lain. Kalau nggak percaya nih, lebih unggul. Ini saya suka iseng nih. Saya pengen tahu bagaimana sih Kopi Sayang ini dilihat di trends dari kopi-kopi lain. Nah, Bapak Ibu coba buka Google Trends. Buka Google Trends, setelah buka, ketiklah di situ misalnya Kopi Sayang. Terus Bapak Ibu bandingkan dengan kopi lain, terutama kopi nekot ya. Bapak tulis di situ apa kayak kopi apa, kopi apa, kopi apa. Terserah mau nulis berapa banyak terserah. Nanti abis itu disubmit, dilihat grafiknya itu yang mana yang tertinggi. Dan Bapak Ibu setelah melihat itu akan yakin Kopi Sayang ini sangat luar biasa karena grafiknya itu tinggi di atas rata-rata. Jadi dengan kopi apapun yang katanya itu bagus, Kopi Sayang tetap paling tertinggi. Itu berarti membuktikan kalau Kopi Sayang ini bagus Bapak Ibu. Jadi jangan ragu lagi gitu. Terus di dalam Kopi Sayang itu apa sih sehingga bisa kok ada orang yang sakit bisa sembuh? Sekali lagi saya bilang ini bukan obat ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kalau menyebutkan ini obat salah. Ini adalah kopi kesehatan. Ini adalah herbal. Kenapa sih orang sakit bisa sembuh? Karena fungsinya memperlancar peredaran darah. Nah, di dalamnya itu yang menonjol adalah di sini ada guarana. Dan guarana itu di dalam Kopi Sayang itu ya, itu adalah tanaman yang berasal dari Brazil. Tanaman ini menghasilkan buah yang berukuran kecil, persis kayak kelengkeng tapi warna merah. Ini terkenal khasiatnya untuk kesehatan. Jadi sejak zaman dulu memang guarana ini sudah dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional Bapak Ibu. Manfaatnya itu apa sih? Guarana ini manfaatnya banyak banget. Dia bisa memelihara jantung, meningkatkan radikal bebas. Terus dia dapat meredakan nyeri. Terus berpotensi juga melawan kanker. Gitu. Jadi kenapa guarana ini bagus? Karena khasiatnya itu bagus. Nah, terus di dalam itu juga ada ginseng. Nah, ginseng ini merupakan salah satu jenis tanaman herbal yang banyak ditemukan di negara-negara Asia seperti Korea, Jepang, Tiongkok, Amerika dan sebagainya. Dan kalau melihat dari kalau kita minum ya, yang kita rasakan ini sepertinya ginseng Korea gitu, karena begitu minum hangat di badan gitu. Terus tentunya Bapak Ibu tahu sendiri kalau ginseng itu manfaatnya banyak banget. Dia bisa menurunkan kadar gula. Jadi jangan heran kalau misalnya ada yang sakit diabetes itu menjadi normal. Terus dia juga bisa mencegah flu dan pilek. Jadi kalau ada yang waktu itu mitra saya ada ya, dia sinusitis, jadi dia itu tukang ojek. Dia itu meler terus berair gitu, maaf. Nah, terus begitu datang ke rumah, hidungnya itu dikasih salompas. Begitu tanya, iya Bu, nggak berhenti airnya. Tapi begitu minum kopi, salompasnya sekarang nggak pernah dipakai. Dan tidak pernah yang namanya keluar air. Jadi ini memang ginseng ini bagus banget. Terus dia juga meningkatkan stamina. Terus dia bukan hanya buat laki-laki ya, ginseng ini bagus juga buat wanita, jadi buat semuanya. Karena dia juga bisa
istilah kata meringankan gejala menopause. Makanya nggak heran kalau kopi ini kalau bagi wanita yang mau menopause ini bagus ini, gitu. Nah, terus selain ginseng apalagi sih ini utamanya? Di sini ada cordyceps. Memang kita di sini di kemasan ini tidak pernah disebutkan cordyceps karena hanya sedikit. Sedikit pun tapi manfaatnya besar sekali Bapak Ibu. Karena cordyceps ini diduga dapat meningkatkan imunitas dengan merangsang sel-sel atau bahan kimia tertentu. Jadi misalnya kita suka minum obat dan segala, dia bisa loh menetralkan. Terus cordyceps ini juga dipercaya mampu mengobati berbagai infeksi saluran pernapasan, asma, batuk, bronkitis, dan juga dia bisa mengobati ginjal Bapak Ibu. Jadi kan kalau orang ya kalau minum jamu segala itu kan suka bahaya ya di ginjal. Kalau ini insya Allah aman gitu. Ini aman. Karena dia bisa mengobati penyakit ginjal. Kecuali ya Bapak Ibu ditekankan di sini kalau yang sudah cuci darah. Jadi kami tidak pernah menyarankan yang cuci darah itu konsumsi kopi sayang. Bukan kami aja, tapi semua. Karena apa? Kalau sudah cuci darah itu air yang masuk ke dalam tubuh itu dihitung kadarnya. Jadi bukan kopi, air putih pun juga nggak boleh. Sedangkan di kopi sayang, apabila kita minum di badan kita ada yang sakit, detoksnya itu akan sangat terasa dan itu bisa membantu kita detoksnya itu berkurang dengan kita konsumsi air putih. Sedangkan kalau orang yang cuci darah itu kadar air putihnya itu nggak boleh banyak, jadi ditakar. Air putih aja ditakar, apalagi kopi dan lain sebagainya. Jadi tidak pernah kami menyarankan untuk konsumsi kopi sayang tersebut ya Bapak Ibu untuk penderita yang sudah telah ginjal yang telah cuci darah. Oke, nah ini adalah jus kangen. Apa sih jus kangen ini? Jus kangen ini orang-orang tuh lagi di awal tuh bilangnya ini jus anti pelakor. Kenapa? Ini adalah pasangannya kopi sayang. Kalau kopi sayang itu lebih bagus dikonsumsi oleh bapak-bapak, kalau jus kangen itu dikonsumsi oleh ibu-ibu. Tapi kalau kopi itu istilah kata bukan patokan bapak aja, ibu dan anak juga bisa. Tapi kalau jus kangen ini khusus wanita. Jadi kalau bapak-bapak kepingin minum jus kangen jadi wanita dulu ya. Jus kangen ini khasiatnya bagus banget bapak-bapak. Kenapa dibilang anti pelakor? Karena ini kalau wanita atau ibu itu mengkonsumsi itu sangat luar biasa sekali karena fungsinya itu dapat membantu dan merapatkan dinding-dinding rahim coba. Terus dapat membersihkan jamur atau keputihan di dalam dinding rahim, menguatkan otot dan organ kewanitaan dan lain sebagainya. Karena Bapak Ibu perlu ketahui ya, wanita itu gudangnya penyakit karena banyak sekali puluhan di dalam rahim wanita yang itu bisa aja satu sakit merembet ke semuanya. Makanya nggak salah kalau misalnya ada yang belum punya anak ke dokter, laki-lakinya cuma diperiksa paling cuma periksa sperma aja gitu. Cuman wanitanya itu banyak banget yang diperiksa gitu. Itu menandakan kita selaku wanita memang harus menjaga organ, terutama organ intim kita ya. Jadi supaya kita terhindar dari penyakit yang sangat mematikan dan mengerikan. Nah, di sini kita pengen tahu apa sih jus kangen ini sampai kayaknya bagus banget, bisa ngobati segala macam, malah sampai bisa ngobati kanker serviks dan kanker-kanker lain yang menyangkut rahim gitu. Apa sih dalamnya? Setelah saya kupas, ternyata dalamnya itu ada delima merah, manjakani, dan rumput Fatimah. Delima merah itu apa sih? Delima merah itu manfaatnya bagi kesehatan itu untuk kecantikan itu sangat bagus karena vitamin C-nya itu super tinggi. Jadi dia bisa seratnya juga tinggi dan dia bisa menahan anti radang. Jadi kalau ada yang radang bisa cepat sembuh karena kalau dengan vitamin C tinggi, otomatis daya tahan tubuh juga bisa kalau yang lemah bisa menjadi tinggi, bagus gitu. Terus ini juga ada manjakani. Sebentar saya senyapkan. Di sini manjakani. Manjakani ini adalah pembersih alami organ kewanitaan yang memiliki sifat antibakteri, anti jamur, anti radang sehingga dapat membersihkan serta mengatasi masalah kewanitaan. Dan di sini dia juga bisa mengencangkan dan merapat Mrs. V. Jadi manjakani ini sangat bagus sekali manfaatnya. Istilah kata bagus walaupun sudah beranak banyak bisa jadi lagi gitu ya. Mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu. Terus ada juga rumput Fatimah. Rumput Fatimah tentunya Bapak dan Ibu tahu ya, karena rumput Fatimah ini terkenal. Kadang kalau orang ke Mekah, misalnya ada yang hamil, selalu nitip nih sama orang yang umroh atau apa, tolong bawain dong rumput Fatimah. Karena konon katanya kalau yang ada susah melahirkan itu dengan dicemplungin rumput Fatimah itu akan lancar persalinannya. Ternyata begitu dibaca-baca rumput Fatimah ini dipercaya bisa meningkatkan libido kaum Hawa gitu. Terus juga bisa menyerahkan nyeri pasca menopause. Dia dapat meringankan nyeri saat menstruasi. Jadi rumput Fatimah ini bagus banget ya. Pantesan aja itu sering digunakan untuk orang yang ingin melahirkan. Karena dengan dikasih rumput Fatimah itu akan lancar semuanya. Ya, oke, sekarang kita lanjut. Ini adalah koko rindu. Nah, koko rindu ini sebelumnya adalah flazin koko. Mungkin Bapak dan Ibu pernah merasakan flazin koko. Flazin koko ini sangat luar biasa sekali. Apalagi nanti koko rindu ya, Bapak Ibu ya. Karena istilah kata manfaatnya itu banyak banget. Dan mungkin kita juga sudah familiar dengan coklat gitu. Siapapun
rata-rata orang suka coklat. Makanan itu juga kan biasanya menjadi simbol kasih sayang dan romantis. Jadi kalau coklat itu, aduh rasanya gimana ya? Terus lezat, terus GW. coklat itu nutrisi di dalamnya juga bagus ya Bapak Ibu. Karena apa? Coklat itu juga dapat meningkatkan kolesterol yang baik. Jadi dia kolesterol yang baik di dalam tubuh kita ya, itu bisa meningkat. Terus dapat juga mempertajam fungsi otak. Jadi bagi anak itu sangat bagus sekali. Dia juga bisa menurunkan kolesterol jahat. Jadi kolesterol baiknya meningkat, kolesterol jahatnya bisa turun gitu. Karena di sini nah nanti Cokorindu ini di dalamnya itu selain kita rasanya enak, di dalamnya itu juga ada campuran almondnya Bapak Ibu. Jadi bukan coklat aja. Jadi nanti kalau diaduk itu insya Allah nggak ada bubuknya. Jadi benar-benar enak. Dan Bapak Ibu sendiri tentu tahu ya almond itu khasiatnya bagus banget. Nah, ini Cokorindu ini manfaatnya dapat menyehatkan kulit dari dalam, terus membuat kulit lebih kencang, memperlambat proses penuaan, merawat dan mencerahkan kulit. Kenapa? Karena ini bisa digunakan juga sebagai masker. Mungkin Bapak Ibu atau Ibu-ibu pernah dengar namanya masker coklat. Nah, ini bisa digunakan. Atau pernah dengar mandi coklat. Ini juga bisa. Asal coklatnya banyak aja. Ini juga bisa digunakan sebagai apa? Untuk mandi. Ini fungsinya memang sangat bagus sekali apalagi untuk pencernaan. Itu bagus banget. Jadi kalau buat yang mau diet dengan minum Cokorindu ini bagus karena saya kemarin sempat ya saya minum waktu bulan puasa itu alhamdulillah loh kuat banget. Oke, ini Habimilk. Habimilk ini adalah susu kambing plus korma. Tentu Bapak Ibu tahu susu kambing yang terkenal itu adalah susu kambing Etawa. Jadi memang sangat luar biasa, apalagi ditambah dengan korma yang tentu Bapak Ibu juga tahu korma itu sangat bagus sekali untuk daya tahan tubuh. Nah ini dengan di mix begini sangat luar biasa sekali. Dia bisa mengobati masalah pernapasan, khususnya jantung, paru-paru itu bisa sangat bagus untuk yang konsumsi susu HB ini. Dan dia juga bisa menurunkan kolesterol, terus dapat juga memperlancar pencernaan. Jadi ini juga bisa mengurangi resiko stroke Bapak Ibu. Terus untuk ibu hamil ini susu HB ini juga bagus, dia bisa memperlancar produksi ASI dan pertumbuhan janin. Jadi kalau bagi yang hamil jangan minum kopi ya, minum susu HB aja gitu. Insya Allah nanti anaknya juga bagus. Apalagi nanti kalau ada coklat buruan di order. Untuk ibu hamil coklat sangat luar biasa, bagus. Oke, next. Nah, ini adalah syarat menjadi mitra JKS. Tentu ini saya nggak perlu sebutkan karena Bapak Ibu pasti sudah tahu bagaimana syaratnya. Nah, next, nah di sini syaratnya itu ada KTP, terus jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, misalkan ada yang bertanya gini, rata-rata mungkin ya seperti saya nih, prospek orang kan nggak langsung ketemu. Kalau saya jujur, saya prospek orang itu dari sosial media, dari sosmed. Tentunya kan kita nggak saling kenal dan mereka kan ragu untuk ngasih KTP gitu. Dan kita nggak perlu menyalahkan dia juga karena memang riskan sekali dengan KTP di zaman sekarang banyak disalahgunakan gitu. Dan Bapak Ibu jangan langsung ya nggak dapat di prospek dia nggak mau nyerahin KTP. Kita jangan mempersulit. Nggak masalah. Kalau menurut saya ini nggak masalah. Orang itu nggak ngasih KTP ya udah kita tulis aja misalkan 1 2 3 4 5 6. Yang terpenting adalah nomor rekening kalau saya bilang karena apa nomor rekening itu nanti kalau Bapak Ibu menjalankan bisnisnya apabila jalan kan ada bonus. Sayang banget kalau nomor rekeningnya itu salah gitu. Jadi terus ada yang bilang lagi, Mbak, gimana ya aku nggak punya nomor rekening nih, nggak jadi masalah. Cobalah bikin. Tapi misalnya tidak ada waktu atau sempat, kan punya keluarga. Misalkan ada istri atau suami, ada anak, ya pakai aja nomor rekening dia. Nanti kalau misalnya sudah berjalan dan Bapak Ibu mau mengganti nomor rekening, tinggal minta tolong sama owner kita aja Pak Erin. Insya Allah akan dijalankan gitu. Tapi ya usaha dulu. Kalau bisa ya mau ikut bisnis kok yang nggak punya rekening, ya berusaha lah bikin rekening gitu. Oke, ini sekarang kita mulai ke bisnis plan ya. Baik Bu, sebentar Bu. Silakan. Izin Bu sebentar. Ya silakan. Itu tadi nomor rekening yang lain maksudnya gimana Bu? Apa? Rekening yang lain maksudnya gimana? Apakah atas nama yang mitra calon mitranya apa yang lain? Mitranya. Jadi gini, kalau mendaftar itu kan wajib ada nomor rekening ya Pak ya. Cuman kan dia gini, saya pengen ikut bisnisnya, cuman saya nggak punya rekening. Kan bisa kita sarankan, misalnya pakai nomor rekening istri atau suami atau anak, itu nggak masalah. Nanti misalkan, iya teman kan saya mau jalankan, ya udah, misalnya pakai nomor rekening istri dulu. Kan nanti dia bisa, misalnya dibikin akun lagi atas nama dia, atau misalkan dia pengen ganti. Nah ini yang tadi nomor istri, saya nggak mau, saya maunya nomor saya. Ya udah, nanti minta tolong aja sama Pak Erwin untuk diganti. Tuh istri saya karena saya yang menjalankan saya mau ganti itu nggak masalah cuman tetap disarankan mau ikut bisnis masa iya nggak punya nomor rekening kalau bisa bikin dulu lah gitu bikin dulu jadi kan nggak perlu menyusahkan istilah kata nggak perlu ganti-ganti atau apa dan disarankan juga kalau bisa rekeningnya itu yang ada hubungannya sama JKS maksudnya di sini yang sudah perusahaan bekerja sama dengan bank tersebut seperti BCA dan Mandiri untuk saat ini baru BCA dan Mandiri
Untuk selanjutnya mungkin BRI, mudah-mudahan ya udah bisa kerjasama. Kenapa? Supaya tidak dipotong lagi nanti biaya dari bank tersebut. Kita kan udah dipotong 20%, nanti saya jelaskan di belakang ya di marketing plan. Cuman ada biaya lagi 6.500 biaya transfer. Jadi kalau bisa disarankan BCA atau Mandiri. Tapi mudah-mudahan ke depannya BRI juga bisa bergabung. Gitu Pak. Jadi diusahakan dia rekening, ayolah bikin dulu. Cuman kalau dia nggak mau ya kita bantu gimana caranya dia bisa menjalankan bisnis ini. Kalau dia ada kemauan, nggak ada salahnya kita sarankan rekening entah itu istrinya, suaminya atau anaknya. Gitu Ya, Pak. ya baik baik Bu. Terima kasih dan pengalaman saya untuk yang daftar itu biasanya ngarang dulu 0,000 berapa, tapi atas nama yang bersangkutan gitu. Biasanya kalau saya suka begitu. Gimana Bu? Itu sebenarnya nggak apa-apa kalau dia niat tidak menjalankan. Kan takutnya dia udah ngaco, ternyata dia prospek orang. Kasihan kan nggak masuk. Jadi apa salahnya dia kasih ke keluarga dia, misalnya ke istrinya, ke anaknya. Gitu. Jadi kalau dia ngaco begitu nanti ada masuk, memang sih ke pending. Iya kalau ke pending, kalau misalnya dia ngaco kebetulan nomor itu sama dengan nomor orang lain. Kita nggak tahu kan. Misalnya ngaco tiba-tiba ternyata itu nomor rekeningnya benar milik orang lain. Rugi nanti. Oke, siap. Baik Bu. Terima kasih. Keluarganya. Next Bu, next. Oke, kita lanjut sekarang bisnis plan. Jadi untuk menjalankan suatu usaha itu yang kita lihat itu selain dari legalitasnya produk, yang ketiga adalah bisnis plan. Saya selalu kalau ikut sesuatu itu bisnis plannya itu gimana sih gitu. Dan di sini di JKS ini kita menjalankan bisnis binary. Kan kalau bisnis itu ada dua, yang satu matahari, yang satu binary gitu. Di sini binary. Nah, di sini peringkat dari bisnis itu adalah misalnya basic ya 125.000 sampai 374 sekian, terus bronze 375.000 sampai 749 sekian, silver, gold dan platinum sebagainya. Jadi, omset pembelanjaan pribadi tanpa batas waktu selama kemitraan masih aktif. Ya. Nah, kita mulai ya. Bisnis di JKS ini ada dua plan, yaitu plan A dan plan B. Kalau dulu nama plan A itu adalah join. Jadi paket join, tapi sekarang ganti nama ya Bapak Ibu ya. Sekarang namanya bukan paket join lagi, tapi namanya paket upgrade. Kenapa paket upgrade? Karena sekarang perusahaan itu memudahkan kita semua dengan apa? Dengan pertama tidak ada biaya pendaftaran. Terus kedua, beli satu produk pun bisa. Kita bisa menjalankan bisnis ini. Nanti saya ini kan ya di belakang nanti kita jelaskan. Ini ada yang belum di-mute ya, suaranya masuk. Nah, ini kita jelaskan tentang paket upgrade itu ada 4 ya di sini. Bronze sebesar 375.000 mendapatkan 3 box produk dan produk ini bebas. Kalau misalnya nanti 4 produk keluar, Bapak Ibu bebas memilih produknya. Harga sama-sama pokoknya dapat 3 box aja gitu. Untuk saat ini masih kopi ya. Terus poinnya itu 1 poin reward. Terus perharinya itu bonus yang didapat itu bonus pasangan ya, maksimal 400.000 untuk bronze. Terus rewardnya itu sampai sepeda motor 15 juta gitu. Sepeda motor. Jadi reward pertama sebesar 1,5 juta, terus reward kedua sepeda motor. Terus setelah itu silver 750.000, boxnya itu dapat 6 box ya produk, terus 2 poin reward, terus bonusnya itu maksimal bonus pairing itu 800.000 per hari. Terus reward yang didapatkan sampai dengan ya Bapak Ibu, sampai dengan ini berarti reward pertama, reward kedua dan reward ketiga adalah mobil standar seharga 150 juta. Terus paket ketiga adalah gold sebesar 1.500.000, produknya 12 box, poinnya ada 4 poin reward. Terus bonus dari pairing atau pasangan ini maksimal 1.600.000 per hari. Reward yang didapatkan sampai dengan mobil mewah seharga 500 juta. Jadi sampai dengan itu maksudnya reward pertama yang HP, reward kedua sepeda motor, standar dan sampai mobil mewah. Terus yang terakhir adalah paket upgrade platinum sebesar 4.500.000. Boxnya itu ada 36 box produk, poinnya itu 12 poin reward, pairingnya itu sampai 4.800.000 per hari. Terus bonus yang didapat adalah yang tertinggi, itu luxury, yaitu rumah mewah seharga 1,5 miliar. Jadi sampai dengan ya Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, gimana sih Mbak Milda kok poinnya ngaco semua? Bronze 1 poin, silver 2 poin, gold 4 poin, platinum 12 poin. Nanti saya jelaskan di bawah kenapa ini poinnya begitu ya Bapak Ibu, sabar. Tapi yang jelas saya kasih kisi-kisinya, ini adalah yang disetujui oleh Kemendak. Gitu. Oke, ada yang nggak pernah tahu tentang network marketing, mungkin mereka bingung bonus sponsor itu apa. Nah, di sini saya jelaskan ya, bonus sponsor ini adalah istilah kata bonus dari perusahaan karena kita telah mengajak orang untuk masuk ke sini. Jadi contohnya begini, Bapak Ibu ada di posisi A atau tertinggi. Bapak Ibu udah gunakan produknya ternyata luar biasa, Bapak Ibu menawarkan ke orang, entah itu dalam tanda kutip prospek atau menjual. Nah, apabila orang tersebut berminat, mereka pasti Bapak Ibu tawarkan 2 pilihan. Mereka mau bergabung menjadi member di JKS ini dengan harga murah, atau mereka mau membeli produk yang tentunya harganya Bapak Ibu bedakan gitu. Dan di sini tidak ada batasan, Bapak Ibu terserah menjual asal jangan di bawah 125.000.
Terserah mau jual 150, 200, 300, 500, itu terserah hak dari Bapak Ibu semua untuk menjual. Nah, apabila dia bilang gini, oke, saya suka dengan produknya, saya mau join di sini, saya mau bergabung. Nah, itulah yang namanya Bapak Ibu telah menjadi sponsor. Begitu didaftarkan, Bapak Ibu langsung mendapatkan bonus sponsor. Bonus sponsor itu berapa? Apabila dia bergabung dengan bronze 375.000, Bapak Ibu mendapatkan sponsor 50.000. Apabila silver 750.000, Bapak Ibu mendapatkan bonus sponsor 100.000. Apabila gold, dia bergabung 1.500.000 mendapatkan bonus sponsor 200.000. Terus apabila platinum sebesar 4.500.000, Bapak Ibu mendapatkan bonus sponsor 600.000. Itu Bapak Ibu. Jadi terus ada lagi yang nanya, saya nggak mau menjadi sponsor, saya maunya hanya beli aja. Itu hak Bapak Ibu. Nah, itu nanti saya jelaskan di belakang. Itu ada keuntungan lain. Kalau dia hanya bergabung, Bapak Ibu bisa dua pilihan juga. Bapak Ibu mendaftarkan atas nama Bapak dan Ibu, Bapak Ibu otomatis mendapatkan bonus sponsor. Atau Bapak dan Ibu membelinya dengan cara repeat order. Bapak Ibu mendapatkan poin. Nanti saya jelaskan di bawah apa itu repeat order gitu. Nah, ada lagi yang bertanya gini, Mbak, bonus sponsor itu misalnya kita dapat, terus nanti itu dibayarkannya kapan? Itu dibayarkannya langsung keesokan harinya ya Bapak Ibu. Jadi di sini bonus itu dibayarkan harian. Oke, next Mas Gilang. Nah, ini kita jelaskan tentang bonus pairing. Bonus pairing itu apa sih? Bonus pairing itu adalah bonus pasangan. Bonus pasangan itu bagaimana? Nah, jadi seperti yang tadi, misalnya Bapak Ibu di posisi A, terus Bapak Ibu mensponsori satu orang di posisi di bawah kanan Bapak Ibu. Bapak Ibu taruhnya di bawah kanan. Misalnya itu taruhlah si B. Terus Bapak Ibu prospek lagi nih, Bapak Ibu prospek, dapatlah orang, entah itu dia membeli produk atau apapun itu. Nah, Bapak Ibu mau taruh di kiri bawah, kan kasih kosong tuh di kiri bawah. Bapak Ibu taruhlah di situ. Jadi istilah kata kita namakan si C. Berarti Bapak Ibu kan punya pasangan di bawah. Ada si B dan si C. Itulah yang namanya bonus apa namanya itu pasangan atau pairing. Nah, Bapak Ibu dapat apa di sini? Bapak Ibu dapat bonus. Dapat bonusnya, sponsor dapat, bonus dapat. Tadi sponsornya kan Bapak Ibu udah dapat nih, misalnya bonus kan 50.000. Nah, karena dia ada di bawah Bapak Ibu kanan dan kiri, Bapak Ibu dapat bonus pasangan. Bonus pasangan itu kalau bronze ketemu bronze dapat 20.000. Kalau silver ketemu silver dapat 40.000. Kalau gold ketemu gold dapat 80.000. Terus kalau platinum ketemu platinum dapat 240.000. Nah, Bapak Ibu bingung lagi nih, Mbak, ini ada yang mau gabung, cuman paketnya beda. Yang satu bronze, saya taruh di kanan saya, di si B lah istilah kata. Nah, terus ini si C, dia mau gabung tapi gold. Saya dapatnya bonusnya bagaimana ya? Apa? Sebentar saya senyapkan dulu. Bagaimana ya? Berapa ya saya dapatkan? Nah, dapatnya itu, misalnya di bawah kita bronze dan gold, itu dipasangkan yang terendah dulu. Yang terendah apa? Bronze. Bronze itu berapa terendah? 20.000. Nah, terus Bapak Ibu gini, wah berarti hilang dong ya, rugi banget itu si gold. Enggak, jangan takut. Di bisnis ini tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang hilang. Nah, caranya gimana? Begitu Bapak Ibu prospek lagi, dapatlah satu orang. Satu orang nih, Bapak Ibu mau taruh lah di bawah. Berarti apa tuh si D ya? Bapak Ibu taruh si D. Nah, si D ini misalkan dia itu silver. Nah, tinggal sisanya aja. Jadi yang gold tadi itu dipasangkanlah sama si silver. Bapak Ibu dapat lagi bonus pasangan sebesar silver itu 40.000. Jadi di bisnis ini tidak ada yang dirugikan. Jadi itu disimpan dulu sampai Bapak Ibu dapat. Kan harusnya pasangan kan dua. Nah, karena dia tadinya disimpan di atas karena beda pasangan, di bawah Bapak Ibu dapat lagi, dipasangkan lagi. Jadi itu di sini bagusnya bisnis ini. Jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi ini benar-benar Islami. Jadi kalau ada orang bilang, MLM nggak bagus, kita lihat dulu dong cara kerjanya bagaimana. Yang MLM dilarang itu yang tidak syariah. Kita di sini penjualan langsung berbasis syariah. Jadi tidak ada kata istilah kata yang tanda kutip yang kata orang itu tidak diperbolehkan gitu. Di sini bagus semua kok. Jadi Bapak Ibu jangan ragu. Oke Mas Gilang, next. Nah, sekarang kita bicara tentang komisi titik autosave. Nah, ada yang nanya lagi nih, autosave itu apa sih Bapak Ibu? Jadi gini, autosave itu Bapak Ibu nih kalau dapat bonus nih, entah itu bonus dari sponsor, entah pasangan. Nah, begitu besoknya cair, Bapak Ibu bingung lah. Kok bonus saya kok beda sih sama yang saya dapatkan yang tertera di dashboard gitu. Kok beda ya saya dapatkan? Nah, Bapak Ibu jangan bingung karena itu dipotong 20%. Kenapa dipotong 20%? Nah, iyalah, kan kita juga bekerja di perusahaan istilah kata. Jadi 20% itu 10% adalah pajak dan admin. Itu di mana-mana lumrah ya. Pasti dipotong pajak dan admin itu. Karena kita kan istilah kata kita bekerja di perusahaan, masa iya sih gaji kita nggak dipotong? Nah, 10%-nya lagi apa? 10%-nya itu adalah auto save. Jadi auto save itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di dashboard ya, di bonus itu ada auto save-nya. Jadi itu selalu dipotong dan itu tidak hilang. Tenang aja. Jadi Bapak Ibu jangan berpikiran, kok dipotong sih? Nah, itu nanti ke depannya buat Bapak Ibu juga. Bagaimana maksudnya Mbak? Nah, maksudnya gini, kalau ternyata autosave itu terkumpul dalam waktu 1 bulan 500.000, Bapak Ibu bisa klaim produk ke admin. Mbak, autosaveku 1 bulan ini 500.000 loh, aku klaim produk ya, dan dapatnya berapa 500.000 itu? Dapat 5 produk gratis Bapak Ibu. Nah, misalkan gini, autosaveku nggak nyampe target nih, cuman ada 100.000. Gimana nih hilang deh autosaveku? Nggak bakal hilang Bapak Ibu, tenang aja. Itu akan tersimpan terus.
Nanti suatu saat kalau udah terkumpul banyak, terserah Bapak Ibu mau klaim. Nah, cuman bedanya kalau yang tadi 500.000 itu Bapak Ibu klaim ke admin dapat 5 produk, itu nanti eh, dari tanggal 16 sampai 30 Bapak Ibu tidak dipotong lagi auto save. Jadi kalau dapat bonus dari tanggal 16 sampai 30, Bapak Ibu hanya dikenakan 10%, yaitu pajak dan admin. Itu keuntungannya. Terus udah gitu, kalau misalnya kurang dari 500.000, tinggal dikumpulin aja kayak saya gabung November ya sampai sekarang saya nggak pernah klaim, mungkin di total udah berapa juta. Ya nanti tinggal diklaim aja, tinggal kita bagi aja satu produknya itu 125.000. Nanti tinggal difoto ke admin bilang mau klaim auto save gitu. Jadi Bapak Ibu nanti dapat produk gitu. Jadi jangan takut hilang duitnya. Oke, next Mas Gilang. Nah, ini adalah reward di JKS ya. Untuk Bapak Ibu semua tahu rewardnya itu yang pertama itu adalah HP atau uang. Terus ada juga motor, mobil standar, mobil mewah, dan rumah. Nah, ini bagaimana sih mendapatkan reward tersebut? Jadi kayak gini, misalnya nih Bapak Ibu udah menjalankan bisnisnya. Tadi kan Bapak Ibu di bisnisnya kan misalnya di A ya posisinya. Terus Bapak Ibu mencari orang nih, entah itu dari prospek, entah jualan ya. Nah, begitu dapat poin yang Bapak Ibu dapatkan 50 di sisi kanan, 50 di sisi kiri, Bapak Ibu akan mendapatkan reward dengan cara mengklaim. Mendapat reward sebesar 1.500.000. Dan ingat ya Bapak Ibu, ini bukan orang, bukan jumlah orang, tapi poin. 50 kanan, 50 kiri. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini. Apabila Bapak Ibu beruntung mendapat orang yang langsung mau beli platinum, platinum itu 24 poin. Bapak Ibu cukup mencari orang yang platinum itu 2 orang kanan dan 2 orang kiri. Setelah itu tinggal cari orang yang mau belanja bronze, 1 kanan 1 kiri, Bapak Ibu langsung mendapatkan poin reward ini, poin reward 50-50 ini. Jadi di sini sangat mudah sekali ya. Terus yang kedua adalah motor. 500 poin kanan, 500 poin kiri mendapatkan 15 juta. Terus mobil standar 3.750 kanan dan 3.750 kiri 150 juta. Terus 30.000 kanan dan kiri 500 juta. 100.000 kanan kiri mendapatkan rumah mewah senilai 1.500.000. Nah, itu adalah plan A. Nah, di sini saya mau jabarkan juga. Misalkan nih Bapak Ibu kan daftarnya di bronze ya. Bronze itu kan paket tertinggi itu hanya sampai motor. Nah, supaya paket Bapak Ibu tidak hangus, jadi diusahakan gini, begitu kalau bronze nih udah Bapak kanan dan kirinya itu sudah 500, Bapak Ibu jangan klaim dulu, Bapak Ibu upgrade. Kenapa upgrade? Biar poin yang di bawah itu tidak hilang. Jadi mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih dibikin berjenjang gitu? Karena perusahaan itu berpikir gini, tidak semua orang itu punya uang. Tidak semua orang itu istilah kata bisa mengeluarkan uang. Jadi dibikin berjenjang biar segala kalangan itu bisa masuk. Tergantung kemampuannya. Misalnya kalangan bawah dia kepingin bergabung, dia hanya punya duit bronze, ya silakan. Jangan takut kalau jaringan sudah berkembang, dia mau dapat reward tidak angus, dia upgrade gitu. Jadi di sini paket join sekarang bukan join ya, paket upgrade itu tergantung dari kita sendiri. Kita mau apa? Misalnya mau aman ya platinum. Platinum udah sampai murah segala, kita nggak usah upgrade lagi, udah paling tertinggi gitu. Bapak Ibu. Oke, next Mas Gilang. Nah, ini adalah plan B. Tadi kan kita sudah jabarkan tentang plan A, ini plan B. Ini plan B ini baru ya Bapak Ibu, baru 21 April kemarin keluarnya. Gitu. Dan plan B ini benar-benar solusi bagi kita semua. Kenapa saya bilang plan B ini? Jadi perusahaan itu benar-benar berpikir. Kan di kita semua ini kan belum tentu ya semuanya itu bisa prospek orang. Kenapa plan B ini tercipta? Jadi perusahaan itu berpikir gini, ada orang yang tidak bisa prospek, tidak bisa menjalankan jaringan. Jadi dia hanya bisa konsumsi doang atau jual di orang sekitar. Jadi tidak berkembang lah. Jaringannya itu nggak berkembang. Nah, diciptakanlah plan B ini. Maksudnya juga, maksudnya apa? Karena dengan plan B ini, misalnya orang itu tidak aktif, bisa juga dapat bonus gitu. Bisa juga dapat uang. Caranya apa? Karena di plan B ini tidak melihat kanan dan kiri jaringan kita. Jadi misalnya tidak ada atau hanya satu kaki saja kita punya, kita bisa dapat poin, kita bisa dapat uang. Ya gimana caranya? Karena plan B ini mengubah konsumsi menjadi rezeki. Nah, bagaimana caranya? Bapak dan Ibu misalnya mau plan B ini kita sebut repeat order atau belanja ulang. Sekali lagi ya, saya tekankan di sini, perusahaan tidak mewajibkan untuk Bapak dan Ibu belanja ulang. Jadi tidak ada kewajiban gitu. Jadi takutnya kan ada yang mungkin agamanya, oh itu kok ada ini sih wajib belanja ulang, tidak ada, di sini tidak ada wajib. Cuman perusahaan hanya membantu bagi yang tidak bisa prospek, misalnya kakinya cuma sebelah, yang satu dia nggak jalan, bagaimana dia juga bisa mendapatkan reward. Jadi caranya Bapak dan Ibu di awal bulan, kenapa saya menyebutkan awal bulan, paling aman itu kita belanja repeat order awal bulan kalau Bapak Ibu mau ya. Ini khusus bagi yang sudah punya jaringan. Itu lebih bagus di awal bulan, tapi kalau yang nggak punya jaringan ya udah terserah, mau beli kapan aja nggak masalah gitu. Jadi di awal bulan taruhlah tanggal 1.
Untuk apa? Mengantisipasi. Kalau kita udah repeat order di tanggal 1 dan itu cukup hanya satu aja belanja udah cukup, boleh. Jadi dengan satu produk, jadi satu produk itu sebenarnya nilainya 125.000 Bapak Ibu. Tapi perusahaan itu memberikan cashback sebesar 20%, menjadi kita hanya bayar 100.000. Jadi Bapak Ibu hubungi stokis terdekat, saya mau repeat order satu, cukup satu bulan tanggal 1. Jadi Bapak Ibu masukin lah di repeat order. Begitu poin sudah muncul, Bapak Ibu udah tenang. Karena apa? Kalau yang mempunyai jaringan sewaktu-waktu di bawah Bapak Ibu tuh ada yang repeat order, otomatis Bapak Ibu juga kecipratan poinnya dia. Jadi misalnya di bawah Ibu, nih kakinya Ibu nih yang kanan ini kan panjang, yang kiri sama sekali nggak ada karena nggak gerak gitu misalkan. Nah, yang kanan ini yang panjang ini yang repeat order ada 10. Otomatis akan masuk ke Ibu poin 10 poin kalau Bapak Ibu repeat order. Tapi kalau Bapak Ibu tidak repeat order, ya lewat aja. Jadi di sini yang bekerja dia akan dapat hasil, itulah. Jadi kalau kita nggak repeat order masa isi kita dapat hasil, itu malah tidak bagus, nggak, istilah kata nggak bagus lah, itu di dalam agama pun juga nggak bagus. Jadi siapa yang bekerja dia nggak akan dapat gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya udah kita repeat order, kalau di bawah kita ada walaupun kaki sebelah. Untung-untung ada yang repeat order, kita kan kecipratan. Dan itu repeat order itu satu poinnya itu senilai Rp1.000 Bapak Ibu. Dan ini berlaku sampai kedalaman 40 level. Coba bayangkan 40 level. Dan Bapak Ibu kalau tahu nih poinnya ini sungguh luar biasa ya. Kita terkumpul 100 poin aja. Kita tuh dapat uang 100.000, 1.000 poin dapat 1 juta, 10.000 poin dapat 10 juta, 100.000 poin dapat 100 juta, 1 juta poin mendapatkan 1 miliar, 2 juta poin mendapatkan 2 miliar Bapak Ibu. Coba bayangkan, luar biasa ini. Jadi kalau yang tidak bisa gerak, tidak bisa nyari jaringan, jangan berkecil hati. Tetap semangat karena perusahaan itu memikirkan sampai jauh ini loh Bapak Ibu. Sampai istilah kata semua bisa dapat kecipratan gitu. Next Mas Gilang. Nah, di sini bisnis gratis bonus miliaran. Cara menghasilkan 2 miliar setiap bulan dari bonus repeat order dalam waktu 20 minggu. Kerja serius cukup 2 minggu. Join membership gratis, beli 1 box. Mengajak 2 orang dalam 1 minggu. Jadi di sini maksudnya begini. Sekarang perusahaan juga memudahkan. Kan ada orang yang, aduh saya pengen ikut nih bisnis JKS kayaknya bagus. Cuman saya nggak punya dana, mahal banget 375.000. Nah, mulai 21 April ini ada yang namanya pendaftaran gratis, tapi hasil miliaran dengan apa? Dengan beli 1 aja udah bisa gitu. Jadi beli 1 senilai 125.000 sudah didaftarkan gratis biaya pendaftaran menjadi member. Jadi sudah masuk member Bapak Ibu. Cuman kekurangannya adalah Bapak Ibu belum dapat bonus sponsor dulu. Karena dia itu bukan bronze tapi dinamakan basic free. Basic free jadi istilah kata tidak ada poin. Dia hanya terdaftar. Jadi istilah kata dia kan mau coba-coba dulu nih. Nah, misalkan nanti dia bergerak, poin tetap masuk. Misalnya dia walaupun dia basic free, dia prospek orang dapat si bronze nih. Poin akan masuk, dia juga dapat, Bapak Ibu juga dapat gitu. Dia dapat orang terus dapat. Cuman di sini yang harus diingat adalah kalau basic free, tiba-tiba udah mau dapat reward misalnya udah 50-50. Bapak Ibu sarankan yang basic free itu untuk upgrade. Karena apa? Dengan dia upgrade itu otomatis dia akan mendapatkan reward. Dan dengan dia upgrade, dia mendapatkan reward, Bapak Ibu juga langsung nongol itu bonus sponsornya. Bonus sponsornya kan tadi kan nggak dapat gitu. Jadi di sini untuk memudahkan orang-orang yang nggak punya kemampuan atau nggak punya uang berlebih, jadi bisa dengan cara begini. Jadi dengan cara di sini khusus buat penjual atau orang yang jualan. Jadi mereka pingin berusaha tapi hasil pendapatan mereka sedikit. Jadi di sini kita bantu, perusahaan ini membantu dengan uang sedikit pun juga bisa sukses di bisnis ini. Jadi disarankan gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu prospek orang ada, aduh saya pingin banget saya nggak punya uang, tawarkan aja basic free. Dan semua stokis insya Allah sudah ada basic free. Jadi tinggal hubungin stokis terdekat, bilang ini ada mitra saya, dia mau belanja 1 produk senilai 105, nanti Bapak Ibu daftarkan gitu. Daftarkan dan dia juga boleh bergerak, dia boleh mencari orang dan lain sebagainya. Cuman memang dia tidak dapat bonus gitu. Dia akan dapat kalau dia nanti sudah upgrade. Dan Bapak Ibu juga kesiapan dan dia bonus yang di bawah poin di bawah dia tidak akan hilang. Itu aja Bapak Ibu. Jadi jangan takut. Next Mas Gilang. Nah, ini adalah generasi kalau yang tadi ya, yang plan B ya, yang repeat order. Ini generasinya kan sampai ke 40 level kedalaman nih Bapak Ibu. Coba bayangkan. Kalau di bawah Bapak Ibu nih ada 2 orang yang repeat ordernya 2 kan berarti nilai poinnya itu 2.000. Coba bayangkan kalau member Bapak Ibu di kedalaman itu semuanya pada repeat order. Coba berapa poin yang Bapak Ibu dapatkan? Bisa miliaran, mungkin sampai triliunan gitu. Jadi kita bisa mengalahkan yang gajinya tertinggi sampai presiden sekalipun, kita juga bisa mengalahkan gitu. Karena gaji presiden pun nggak sampai segini gitu. Jadi di sini adalah kerjasama. Jadi kalau Bapak Ibu jaringannya sudah banyak, Bapak Ibu beruntung. Tapi kalau yang tidak punya jaringan atau tidak bisa mengembangkan jaringan atau dia punya jaringan hanya sebelah, juga jangan berkecil hati, juga akan dapat bonus di sini gitu. Jadi setiap mitra belanja 1 paket RO setiap bulan, maka royalti Bapak Ibu kira-kira 2.000 triliun per bulan, coba bayangkan. Terus jika berhasil 20 level saja 20 minggu, maka kira-kira 2 miliar per bulan. Bapak Ibu atau salah satu dari 20 generasi di bawah nih Bapak Ibu sukses, duplikasi 20 generasi, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus 2 miliar per bulan. Jadi 1% saja kira-kira 20 juta per bulan, coba. Bapak Ibu apa nggak mau? Nah, jadi
Sekarang semua jangan berkecil hati apabila tidak bisa mencari jaringan, tenang aja. Jadi JKS udah mau berpikir sampai sejauh itu untuk membantu Bapak dan Ibu semua. Oke, next Mas Gilang. Mungkin Bapak Ibu yang belum menjadi member dan masih ragu dalam tanda kutip, JKS bohong nih. Nggak mungkin lah dapat rewardnya mudah. Nggak mungkin lah bisa banyak yang dapat reward dalam waktu singkat. Karena JKS ini ya Bapak Ibu berdiri itu 1 Juli baru, kalau Bapak Ibu yang baru ya. Dia baru 1 Juli, tapi pas 6 bulan sudah dapat nominasi Atamimi AP2LI Bapak Ibu. Dan itu disandingkan dengan network marketing yang sudah tahunan, coba bayangkan. Enggak, Bapak Ibu. Setahu saya ya, yang dia itu sudah dari tahun ke tahun ya saya dengar, yang istilah kata baru berapa bulan dapat nominasi. Terus dapat nominasi, terus abis itu dapat juara juga, juara pertama apa ya, yang Pak Erwin itu saya lupa, yang di Bali, itu juga luar biasa ya. Perusahaan baru nominasi dan juaranya udah ada di tangan, jadi Bapak Ibu jangan ragu. Nah, terus kalau ada yang ragu, nggak mungkin nih, bohong nih yang dapat reward. Kalau mau bukti silakan, pasti di sini ada peraih reward ya. Nah, ini yang ditayangkan di slide ini reward tertinggi ya Bapak Ibu. Jadi di JKS ini reward tertingginya untuk saat ini adalah mobil 100 mobil standar ya, 150 juta. Cuman saya dapat kabar bocoran ada beberapa yang sebentar lagi mendapatkan mobil mewah seharga 500 juta. Jadi bayangkan belum 1 bulan udah ada yang mendapatkan mobil mewah 500 juta. Nah, di sini yang dapat tertinggi di sini ada Ustadz Darda, terus ada juga Huda Akmal, ada juga Pak Sanusi. Pak Sanusi ini leader saya ya Bapak Ibu. Terus ada juga Pak Nanang Karnita, terus ada Pak Joni Henry, dan kemarin itu Pak Anwar Predator. Nah, next saya dengar ada beberapa orang juga yang mau meraih reward mobil 150 juta ini. Kenapa sih di slide hanya mobil yang ditayangkan, yang lain nggak ada? Karena yang lain itu banyak Bapak Ibu. Uang 1 juta atau 1,5 juta pun itu udah mencapai puluhan, mungkin ratusan kali ya. Karena saya juga kok ngeliat di grup tiap sebentar ada yang dapat, tiap sebentar ada yang dapat gitu. Jadi nggak kehitung lagi, nggak tahu deh. Motor pun juga begitu. Jadi di sini ditayangkan yang mobil biar Bapak Ibu tuh yakin bisnis ini bukan bisnis abal-abal, dan Bapak Ibu harus yakin udah di perahu yang benar. Jadi gini, yang baru-baru ini yakin, tetapkan di hati. Oh iya, ini bisnis legalitasnya ada kok, produknya bagus kok. Apalagi yang dipikirkan? Masalah dana. Dana sudah diberi kemudahan. Dengan 1 aja juga bisa langsung join. Itu. Jadi kalau misalnya ada yang ragu-ragu lagi, berarti memang dia tidak ada niat buat sukses, udah tinggalkan. Kalau saya gitu, dia ragu-ragu lagi, nggak ada niat buat sukses, buat apa? Kita, kalau mungkin Bapak Ibu ya di sini niatnya ada yang jualan. Kalau saya jujur, saya nggak bisa jualan. Saya di sini memang benar-benar pure bisnis gitu. Nah, dengan reward ini saya mau cerita sedikit, boleh Bapak Ibu, trik bagaimana sih bisa dapat reward cepat gitu. Mungkin kalau cepat, dibilang cepat juga enggak ya. Mungkin saya jauh dibandingin bapak-bapak ini. Cuman saya mau cerita aja bagaimana sih trik memprospek orang. Jadi gini, saya itu jujur Bapak Ibu, saya itu prospek orang semua 90% dari sosial media. Jadi saya tidak main yang namanya ketemu face to face, itu enggak ada. Giran ada bisa dihitung lah, paling cuma 10%-nya gitu. Nah, itu bagaimana caranya? Jadi jujur saya single parent. Jadi saya dari sosial media itu karena kopi yang konotasinya, walaupun ya kopi ini bukan dominan untuk kejantanan, tapi itu adalah bonus karena kopi ini ada kopi kesehatan. Tapi tetap aja di luar sana konotasi orang itu beda, apalagi yang menawarkan adalah single parent. Nah, ini benar-benar ya perjuangan saya itu luar biasa di bisnis ini. Saya bukan saja dilecehkan, banyak yang kurang ajar dan lain sebagainya. Cuman itu saya anggap itu sebagai pemacu hidup saya. Jadi ngapain diambil pusing? Ada yang macam-macam, blokir aja udah. Kita niat di sini baik, kita ingin menjalankan bisnis. Ngapain dipusingin, ngapain dipikirin? Kalau ada yang kurang ajar kita pikirin, kita marah segala, ya bikin sakit kepala gitu. Mending dia udah melenceng sedikit, udah dia berarti tidak cocok di bisnis ini. Kita keluarkan aja. Masih banyak kok orang baik di luar sana. Kalau saya prinsipnya gitu. Jadi saya bergabung November ya Bapak Ibu. Waktu itu 10 hari saya sudah dapat reward pertama. Itu reward pertama, karena saya bagaimana sih caranya bisa prospek, dan itu murni ya. Maksudnya tidak ada yang platinum, itu bronze semua. Bagaimana sih bisa cepat dapat? Tidak ada yang mudah dalam kalau kita mau berusaha itu, sebenarnya di awal itu sulit sekali. Jadi kalau orang melihatnya, ih gampang banget sih, benar nih dapat orang, enggak. Karena perjuangannya sangat luar biasa. Saya prospek orang nih, Bapak Ibu, saya boleh jujur, mungkin saya tidak seperti Mas Gilang dan bapak-bapak yang lain yang memakai sistem bisa rekrut orang banyak gitu, ratusan bisa masuk. Saya nggak ngerti, saya gaptek. Jadi saya manual, tapi saya lewat Messenger, Facebook Messenger. Mungkin di sini ada mitra saya dari Facebook, mungkin tahu itu gimana. Dan itu caranya bagaimana? Satu-satu saya japri di Messenger. Dan di Messenger itu untuk kita prospek orang, kita chatting gitu, itu dikasih sama Facebook itu hanya 368 orang. Itu batasnya, kita boleh chatting sama orang. Saya kadang saya paksa untuk lebih dari 368. Akhirnya apa?
saya diblok sama FB dan 2 hari lagi, mungkin ya 1,5 hari atau apa. Pokoknya saya biasanya 2 hari saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena diblok. Nanti begitu hari kedua baru saya bisa. Itu karena saya coba bayangkan itu dari Facebook, belum saya dari WA. Jadi minimal mungkin kadang saya kalau lagi nggak ada apa-apa itu bisa ratusannya itu lebih dari 300. Jadi kalau orang bilang mudah, nggak ada yang mudah. Kalau kita prospek orang kalau cuma 10, 20, 50 itu kemungkinan kecil banget untuk dapat. Dan saya dulu banyak itu minimal saya dapat 2 orang, maksimal bisa sampai 10 orang per hari saya dapat. Itu makanya kenapa saya dapat. Akhirnya, maaf yang baru bergabung bisa di-mute suaranya masuk. Nah, akhirnya saya belum ada 1 bulan ya, saya udah mencapai 300-an. Dan prediksi di kepala saya, nggak sampai 2 bulan saya dapat motor. Nggak sampai 4 bulan saya dapat mobil. Pada saat itu ya, saya berpikir gitu. Karena udah 300-an. Nah, terus udah gitu saya baca-baca tentang stokis. Wah, oke juga nih stokis, ada royaltinya. Kenapa enggak gitu. Saya buatlah stokis. Tapi buat tanggal 2. Ini presentasinya belum selesai, tolong di-mute dong. Jadi begitu saya daftar stokis waktu itu tanggal 22 Desember, ternyata saya kaget luar biasa. Stokis itu ternyata sibuk banget ya Bapak Ibu ya. Kita bukan hanya melayani orang, cuman kan mitra saya kan juga ada yang butuh bimbingan gitu kan. Walaupun belum banyak waktu itu yang aktif. Karena jujur waktu di awal 300 itu yang aktif hanya saya sendiri. Jadi saya yang mencari, jadi kanan kiri saya isi gitu kan. Malah itu yang membuat mereka tuh nggak aktif saya bilang. Karena apa? Mereka kadang, ih Mbak Menda gampang banget nyarinya. Bantu lagi dong kanan kiri saya kayak gitu. Tapi begitu saya stokis stuck, Bapak Ibu apa yang terjadi? Saya tidak pernah prospek orang lagi, benar-benar berhenti, total berhenti. Saya sampai waktu itu sempat agak shock saya sama Pak Sanusi mungkin ya agak gimana gitu. Aduh ini gimana ya begitu saya stokis saya nggak bisa prospek orang lagi. Setiap mau prospek ada aja yang telepon, ada aja yang minta bimbingan dan lain sebagainya gitu. Nah baru sekitar kemarin belum 1 bulan ini saya gini, ini sampai kapan saya begini? Padahal target saya cuma 2 bulan saya bisa dapat, tapi reward ini nggak bisa. Saya berpikir bagaimana caranya supaya cepat. Akhirnya saya ada inisiatif. Kan ada beberapa yang mitra yang suka nanya. Akhirnya saya putuskan sama mereka, saya bilang, tolong dong sekarang ayo kita aktif. Iya Bu, cuman kan susah kayak gini-gini lah, mereka nggak percaya diri. Akhirnya saya bilang, sekarang gini deh, masing-masing bikin grup prospek orang, ambil orang, undang sebanyak-banyaknya di grup, saya bilang. Akhirnya ada beberapa mitra saya, ada 6 ya, dia bikin grup masing-masing. Tapi ada juga, Bu, saya nggak bisa bikin grup, masalahnya HP saya lemot. Ya udah kalau nggak bisa, tolong sebarkan, tawarin orang, nanti ada yang berminat, nggak bisa ngomongnya lempar ke saya. Jadi saya pakai sistem itu Bapak Ibu. Nah, dengan memakai sistem Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi walaupun di grup itu saya doang yang istilah kata posting segala, karena mitra saya kadang mungkin kesibukan kerjanya atau apa, kadang nggak pernah nongol di grup. Jadi saya aja posting-posting. Alhamdulillah, satu-satu itu pada daftar member. Itu yang bikin saya, ternyata mudah juga nih. Saya nggak bisa prospek orang walaupun ya tidak sekencang dulu gitu. Kalau dulu saya bisa 10 orang satu hari. Ini setidaknya ada. Malah yang lucu ada yang, Bu, saya mau member. Saya biasa ada yang ngomong gitu, saya cek dulu. Oh, di mitra saya nih di grup A misalkan. Oh iya, saya bilang gitu. Nanti sponsornya adalah si A. Nggak mau Bu, pokoknya saya maunya sponsornya Ibu. Saya bilang gini, oh ya tidak bisa. Enggak Bu, nanti si A itu kan nggak pernah bantu. Dia nggak pernah ngomong, saya nggak mau. Terus saya bilang di sini tidak ada bantu-membantu, semua kita kerjasama. Jadi misalnya nanti sudah bergabung, tapi bingung mau prospek orang, terus nggak mau sama si A. Kan masih ada saya, silakan. Pintu rumah terbuka. Misalnya di Jakarta ya, pintu rumah terbuka, saya bilang gitu. Silakan mau telepon, mau kapan aja, mau minta bina, mau bawa orang silakan. Saya bilang gitu. Jadi akhirnya mereka mau, walaupun ada beberapa yang kadang ngotot, enggak, pokoknya kalau di bawah Ibu saya nggak mau. Kadang saya suka lucu gitu. Sampai saya bilang di bawah saya pun juga nggak bisa. Dan ini sudah komitmen, saya bilang. Siapa yang mengajak pertama kali, dialah sponsornya. Pokoknya di sini jangan takut. Jadi sejak saya tekankan itu mulai banyak dan alhamdulillah dalam waktu 1 bulan saya akhirnya kepenuh juga motor, padahal cuma sisa 200 waktu itu. Akhirnya kepenuh dapat juga reward motor alhamdulillah kemarin. Makanya Pak Sanusi itu nulis fokus 1 bulan dapat motor. Sebenarnya sih saya bilang bukan 1 bulan, cuman memang 1 bulan itu fokus saya sisanya gitu. Jadi di sini Bapak Ibu, jadi saya kasih tahu triknya, jangan pernah malu. Pokoknya kita berusaha apapun itu. Saya yang istilah kata single parent aja bisa, apalagi Bapak dan Ibu. Jadi apalagi Bapak-bapak ya, saya selalu tekankan, apalagi mitra saya yang laki-laki terutama. Saya suka bilang, ayo bergerak. Laki-laki itu mudah banget memasarkan kopi. Bagaimana caranya? Banyak cara. Kalau laki-laki ada tamu ke rumah suguhkan, kumpul di mana-mana suguhkan. Kan laki-laki itu kan rata-rata mayoritas semua suka kopi. Jadi tidak ada kata nggak bisa gitu. Jadi saya suka bingung sama laki-laki kok nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya di sini intinya adalah kita menguatkan diri kita. Kita mau jalan di bisnis ini, kita mampu gitu. Jadi tidak ada kata tidak bisa. Jadi saya aja dengan keterbatasan saya single parent, apalagi sekarang stokis, otomatis saya nggak bisa prospek lagi. Cuman insya Allah
semua rezeki udah diatur gitu. Jadi saya yakin ke situ, walaupun kemarin agak shock, aduh ini kok saya nggak bisa prospek orang, cuman alhamdulillah akhirnya Allah nunjukkan jalannya gitu. Jadi siapa yang berusaha pasti semua akan dapat jalan. Oke Bapak Ibu, next Mas Gilang, ini yang terakhir. Nah terakhir ini promo double point. Mungkin Bapak Ibu yang di awal saya akan ngomong ini paket bronze itu 1 poin reward, silver 2 poin reward, gold 4 poin reward, dan platinum 12 poin reward. Pasti Bapak Ibu begini, Mbak Mila ngaco nih. Kok bronze cuma 2 poin reward, silver 2 poin reward, gold 4 poin reward. Sedangkan Pak Owner tidak ada perubahan poinnya. Jadi gini Bapak Ibu, yang saya awal itu adalah yang disetujui oleh Kemendak, dan perusahaan itu udah berpikir keras bagaimana caranya supaya Bapak Ibu itu tidak ada perubahan poin. Akhirnya dibikinlah promo double point reward. Jadi promo ini cuma tertulis doang ya Bapak Ibu ya, berlaku sampai 31 Desember 2022, tapi Bapak Ibu jangan takut. Poin ini insya Allah tidak sampai 2022, tapi untuk selamanya. Mudah-mudahan ya, amin. Gitu. Jadi di poin ini tidak ada perubahan ya Bapak Ibu. Bronze itu poinnya adalah 2, silver 4 poin, gold 8 poin, dan platinum 24 poin gitu. Jadi Bapak Ibu jangan ragu lagi di bisnis ini. Pokoknya yang belum mendaftar segera hubungi sponsor Bapak dan Ibu. Insya Allah kita bisa sukses sama-sama di sini. Oke, kayaknya cukup sekian ya. Sudah kepanjangan saya ngomong, udah hampir 1 jam malah. Jadi saya minta maaf Bapak Ibu apabila saya berbicara tadi ada kesalahan. Anggaplah kalau kesalahan itu memang saya tidak sengaja, dan saya sekali lagi apalagi di sini senior banyak ya. Saya mohon bimbingannya apabila terjadi kesalahan tadi. Kayaknya saya sudahi. Nanti saya serahkan ke Mas Gilang. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau testimoni, saya persilakan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.